Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 3.4. Nomor 4. Garis TU berkoordinat di T 4,2 dan U 0,5. Setelah didilatasi, bayangan yang terbentuk memiliki koordinat di T aksen 6,3 dan U aksen 12,11. Tentukan faktor skala yang digunakan. Penyelesaian. Perhatikan bidang koordinat berikut. Kita akan melukiskan garis TU dan garis bayangan T aksen U aksen. Titik T 4,2 ada di sini, titik U 0,5 ada di sini. Kemudian kedua titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk garis TU. Kemudian kita akan melukiskan bayangan T aksen 6,3 ada di sini dan U aksen 12,11 ada di sini. Kemudian kedua titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk garis bayangan T aksen dan U aksen. Nah, adik-adik, garis yang berwarna merah ini jika kita letakkan mendatar, maka panjangnya 5 satuan panjang. Dan garis yang berwarna biru jika kita letakkan mendatar juga, maka panjangnya adalah 10 satuan panjang. Sehingga faktor skala yang digunakan adalah 2, karena 5 kali 2 sama dengan 10. Nomor 5. Segitiga KLM berkoordinat di K 12,4, di L 4,8 dan M 8,-8. Setelah 2 kali dilatasi berturut-turut yang berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan akhirnya memiliki koordinat K double aksen 3,1, L double aksen 1,2 dan M double aksen 2,-2. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K double aksen L double aksen M double aksen. Penyelesaian. Misalkan faktor skala yang digunakan adalah K. Untuk titik K 12,4 menghasilkan titik bayangan K aksen buka kurung 12 dikali K, 4 dikali K. Kemudian untuk titik bayangan K aksen kita dilatasikan dengan faktor skala yang sama yaitu K, maka menghasilkan bayangan K double aksen buka kurung 12K dikali K, 4K dikali K. Dari K double aksen buka kurung 12K dikali K, 4K dikali K dan K double aksen 3,1 diperoleh 12K dikali K sama dengan 3. Nah, 3 itu dari K double aksen yang 3,1 dan 12K dikali K ini dari K double aksen 12K dikali K, 4K dikali K. 12K dikali K hasilnya 12K kuadrat sama dengan 3. Kemudian K kuadrat 12 sebelah kiri pindah ke sebelah kanan dari perkalian menjadi pembagian sama dengan 3/12. 3/12 itu sama dengan 1/4. Kemudian untuk K kuadrat kita ubah menjadi K saja atau K pangkat 1 sehingga kuadrat di sebelah kiri berubah menjadi bentuk akar di ruas kanan. K sama dengan akar kuadrat dari 1/4, maka K sama dengan 1/2. Jadi faktor skala yang digunakan adalah 1/2. Selanjutnya nomor 6, gambar sebarang persegi pada bidang koordinat. Kamu bebas menentukan panjang sisi dari persegi tersebut. Pilih faktor skala 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dilatasikan persegi yang telah digambar dengan masing-masing faktor skala tersebut. Gambar bayangan hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Hitung luas tiap-tiap persegi, baik persegi awal maupun persegi hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Setelah itu ada 3 pertanyaan yang terkait dengan perintah soal yang di atas. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, langsung saja kita lakukan penyelesaian. Misalkan panjang sisi persegi yang akan kita lukis adalah 2 satuan panjang. Perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, persegi yang berwarna merah adalah persegi awal yang kita lukis
dengan sisi persegi dua satuan panjang. Kemudian faktor skala yang ada pada soal yaitu 2, 3, 4, dan 5. Untuk dilatasi dengan faktor skala 2, maka menghasilkan panjang sisi persegi 4 satuan panjang. Kemudian dilatasi dengan faktor skala 3 akan menghasilkan panjang sisi persegi 6 satuan panjang. Selanjutnya, untuk dilatasi faktor skala 4 akan menghasilkan panjang sisi persegi 8 satuan panjang. Dan untuk dilatasi 5 skala akan menghasilkan panjang sisi persegi 10 satuan panjang. Nah, bayangan-bayangan setelah dilatasi tersebut akan kita lukiskan pada bidang koordinat. Perhatikan persegi yang berwarna biru. Ini adalah persegi setelah didilatasi dengan faktor skala 2. Kemudian persegi yang berwarna ungu adalah persegi yang telah dilatasi dengan faktor skala 3. Kemudian persegi yang berwarna orange merupakan persegi bayangan setelah didilatasi dengan faktor skala 4. Dan yang terakhir, persegi yang berwarna hijau merupakan persegi setelah didilatasi dengan faktor skala 5. Selanjutnya, luas persegi awal yaitu persegi yang berwarna merah dengan panjang sisi 2 satuan, maka luasnya adalah 4 satuan panjang karena rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian kita akan menghitung luas persegi bayangan-bayangan setelah didilatasi. Luas persegi dilatasi dengan faktor skala 2 adalah 16. Karena panjang sisinya 4 kali 4 adalah 16. Kemudian luas persegi dilatasi faktor skala 3 adalah 36. Luas persegi dilatasi faktor skala 4 adalah 64. Dan luas persegi dilatasi faktor skala 5 adalah 100. Setelah kita selesai melukis persegi dan bayangannya serta menghitung luas persegi awal dan persegi setelah didilatasi, kita akan menjawab pertanyaan ABC dari soal nomor 6. Nomor 6A. Berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi dengan menggunakan masing-masing faktor skala jika dibandingkan dengan luas persegi awal? Nah, kalau kita bandingkan dari hasil perhitungan kita tadi, luas persegi awal itu adalah 4, kemudian luas persegi yang kedua itu adalah 16, luas persegi selanjutnya yang ketiga adalah 36, yang keempat adalah 64, dan yang kelima adalah 100. Penyelesaian A. Faktor skala 2 luas persegi hasil dilatasi adalah 4 kali lebih luas dari persegi awal. Kemudian faktor skala 3 luas persegi hasil dilatasi adalah 9 kali lebih luas dari persegi awal. Selanjutnya untuk faktor skala 4 luas persegi hasil dilatasi adalah 16 kali luas persegi awal, dan faktor skala 5 luas persegi hasil dilatasi adalah 25 kali luas persegi awal. B. Bagaimana rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika diketahui panjang sisi dari persegi awal adalah R dan faktor skalanya K? Dapatkan rumus tersebut tanpa harus menggambar bayangan hasil dilatasi dengan menggunakan perbandingan pada jawaban yang A. Jawabannya, luas persegi hasil dilatasi rumusnya adalah buka kurung K kali R tutup kurung pangkat 2. Selanjutnya nomor 6C, jika diberikan panjang sisi persegi awal 4 satuan dan faktor skalanya adalah 7, berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi jika dibandingkan dengan luas persegi awal? Luas persegi awal 4 satuan adalah 16. Kemudian setelah didilatasi dengan faktor skala 7 sehingga panjang sisinya menjadi 28 satuan panjang. Kemudian luas persegi yang telah didilatasi 28 kali 28 adalah 784. Jadi luas persegi dilatasi 49 kali lebih besar dibandingkan dengan luas persegi awal. Thanks for watching. See you.